Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya share form presensi masuk. Silakan isi sampai 19.11 ya. Silakan jangan lupa untuk screenshot bukti kehadirannya. Harus ada wajah kalian ya. Ya, sambil menunggu, saya mengingatkan bahwa sekarang adalah pertemuan keempat, hari Selasa, besok dengan waktu yang sama, hari Rabu, pertemuan kelima, dan di hari Jumat adalah pertemuan ke-6. Apabila memungkinkan, kita langsung lanjut pertemuan 7 hari Sabtu, atau kalau misalnya tidak memungkinkan, pertemuan 7 dilaksanakan di minggu depan. Contoh misalnya pertemuan 7 di hari Senin, asal tidak bentrok dengan waktu UTS yang lain, berarti waktu atau UTS-nya akan dilaksanakan di hari selanjutnya, mungkin misalnya Rabu, Kamis, ataupun Jumat. Mohon maaf. Saya ternyata sign out, ada yang login. Jadi saya gunakan background-nya, saya ganti dulu. Oke. Oke, saya rasa sambil menunggu, saya akan coba share screen. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Saya pasang reminder jam 19:11 ya. Mohon maaf, ini belum ganti. Ini kita temanya QFD. Oke, sudah terlihat ya. Oke, pertemuan keempat kita akan membahas, sepertinya tidak bisa ini. Ya, tes, masih bisa. Nah, kita akan membahas tentang QFD, di mana singkatannya itu adalah Quality Function Deployment. Di mana di pertemuan lalu QFD ada di 8 atau di 9, nah itu dipindah ke pertemuan keempat, di mana urutannya, oke,
Saya mute dulu. Kita lanjut. Karena kebutuhan dari QFD itu adalah untuk mencari kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat atau oleh pasar. Nah, di sini saya melanjutkan dari yang kemarin design requirement, kemudian lanjut ke constraint objective variable, dan sekarang akan dilanjutkan ke QFD. Di mana QFD ini ada penjelasan, kemudian kita akan lakukan case based method. Kita penjelasan berdasarkan kasus. Kasus yang akan diangkat adalah dari dua artikel ilmiah di jurnal, di salah satu jurnal ya. Satu adalah jurnal nasional, yang satu adalah jurnal internasional. Oke, sebelum dimulai ini pernah kita bahas sebelumnya bahwa customer need atau kebutuhan dari customer atau masyarakat atau dari vendor yang diinginkan adalah kebutuhannya beraneka ragam. Jadi tergantung. Kalau misalnya customernya anak-anak, berarti ya disesuaikan dengan anak-anak. Kalau customernya dewasa ataupun lanjut usia, itu pasti berbeda. Salah satunya adalah penggunaan untuk, misalnya yang pernah kita jelaskan adalah dari pulpen. Pulpen yang digunakan dari rentang usia, dari rentang pekerjaan. Sebentar. Ya, sebentar ya. Saya rasa ada telepon. Oke, ini perbedaan dari kebutuhan yang need-nya ini itu tergantung kalian targetnya itu atau dari customer-nya itu siapa. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau bikin alat, bikin mesin, itu jangan disesuaikan dengan apa yang kalian mau atau apa yang si pembikin buat gitu. Tapi harus dipikirkan dengan siapa yang akan menggunakannya, siapa yang akan beli, terus siapa yang akan memanfaatkan alat ini. Jadi ada kemungkinan alat atau produk yang kalian desain ini atau kalian rancang adalah produk-produk yang bahkan tidak di satu kalangan saja, bisa digunakan oleh misalnya anak-anak dan dewasa. Nah, contohnya misalnya tadi di sini adalah pulpen, misalnya, atau yang lain, misalnya kalian mendesain tentang kursi, misalnya kursinya untuk siapa dulu? Kalau misalnya kursinya untuk pekerja kantoran, berarti digunakan atau duduk dalam waktu yang lama. Berarti kalau duduk yang waktu yang lama, berarti fungsi apa yang harus ada? Apakah harus tidak mudah lelah, atau misalnya lebih ergonomis, atau misalnya bahannya lebih empuk, atau dan lain-lain. Begitu juga dengan pulpen. Kalau misalnya yang digunakan hanya untuk tanda tangan, berarti tanda tangan beberapa kali saja, berarti kan tidak harus nyaman, atau misalnya tidak harus ergonomis, misalnya karena hanya digunakan sebentar saja, misalnya. Tapi lebih, misalnya yang ini tanda tangan untuk pimpinan atau untuk pejabat, misalnya, yang itu hanya tampilannya saja bagus, dan pulpennya harus tidak boleh putus. Putus itu maksudnya kadang-kadang kita beli pulpen yang kadang-kadang tintanya itu macet, misalnya itu. Ini juga sudah dijelaskan, apakah penjelasannya apakah secara fungsional dapat digunakan ataupun certification atau kepuasan. Jadi makin ke atas berarti tingkatannya makin tinggi. Nah, jadi tapi yang dinamakan satisfaction ini atau kepuasan ini itu pasti
sudah memenuhi usability dan functionality. Jadi jangan sampai untuk mencapai kepuasan tetapi secara fungsional pulpennya tidak berfungsi atau macet, percuma kan. Berarti jangankan puas berarti tidak sama sekali. Begitu juga dengan yang usability. Jadi tingkatan yang ini adalah 1 plus 2 plus 3. Kalau yang ini berarti plus 1 plus 2. Kalau ini 1. Itu cara penerjemahannya. Nah, sekarang kita masuk dari customer need, kebutuhannya itu kita hubungkan dengan QFD. Di mana QFD atau Quality Function Deployment ini pada dasarnya adalah dikembangkan di Jepang. Kemudian itu mempresentasikan atau menunjukkan adanya korelasi atau hubungan antara beberapa faktor. Jadi misalnya faktor A dengan faktor B atau faktor B dengan faktor C. Nah, itu menunjukkan hubungannya. Hubungannya seberapa, apakah korelasi atau hubungannya itu kuat, tinggi, atau sedang, ataupun rendah. Atau hubungannya apakah hubungan ke arah negatif atau hubungan ke arah positif atau tidak ada hubungan sama sekali. Itu juga bisa harus menunjukkan hal itu. Nah, di mana di dalam QFD ini membutuhkan yang pengolahan banyaknya data empirik, di mana data empirik yang dimaksud adalah data yang berhasil yang didapatkan dari hasil, misalnya hasil penelitian, hasil observasi, maupun hasil pengerjaan atau trial and error. Nah, itu. Terus kemudian kalau teknik heuristik adalah harus membutuhkan teknik yang hasil-hasilnya itu membutuhkan analisis yang mendalam ya. Makanya di sini dijelaskan bahwa yang data empirik dan data heuristik itu digunakan untuk menganalisis masalah serta hubungan antara di sini ada customer requirement yang tadi kebutuhan customer atau requirement atau yang diinginkan oleh customer dan engineering design parameter atau parameter apa hubungannya dengan desain, misalnya parameternya misalnya dari mechanical properties, apakah hardness-nya harus sekian, apakah harus tensile strength-nya harus sekian, dan lain-lain. Nah, di mana di dalam QFD setidaknya ada 4 poin besar, yaitu ada customer requirement, adalah daftar karakteristik yang diinginkan ya, keywordnya adalah yang diinginkan oleh pelanggan atau customer. Sedangkan engineering requirement adalah daftar yang dihasilkan oleh engineer kita yang buat sebagai respon dari customer requirement. Jadi kalau misalnya yang diinginkan, oh saya maunya ringan, misalnya kata yang si ini yang diinginkan oleh customer adalah ringan, berarti kita harus membuat respon. Responnya itu dimasukkan ke dalam engineering requirement. Berarti kalau untuk konsumen pengennya ringan, berarti respon kita apa? Oh kita cari misalnya dia yang density-nya rendah, atau misalnya dengan dimensi yang tidak terlalu tebal atau pejal. Itu perbandingan, itu yang dimaksud dengan engineering requirement. Terus ada juga yang disebut adalah benchmarking. Benchmarking itu adalah perbandingan antara satu kompetitor dengan kompetitor lain dengan produk yang sama. Contoh adalah kalau kalian membenchmarkkan misalnya mau beli handphone, itu dari merek, misalnya merek awalnya saya pakai Samsung, tiba-tiba saya mau coba pakai merek Apple misalnya. Nah, ternyata dari sebelum saya pilih, saat ini saya menggunakan Samsung, saya mau pilih ke merek yang lain, berarti kan saya harus membandingkan, harus di benchmark. Benchmarknya itu dari aspek apa aja, bebas, terserah yang diinginkan customer maunya di benchmark dari segi apa, apakah segi biaya, apa segi dari tadi masanya, apakah dari kemudahan digunakan, atau bahkan misalnya ada purna jual, kalau di beberapa merek mungkin ada yang nilai setelah dibeli nilai jualnya masih tinggi gitu. Terus yang berikutnya adalah engineering target, di mana engineering target adalah target yang diatur dari engineering requirement. Engineering requirement yang di poin yang di sini. Jadi misalnya tadi yang diinginkan customer adalah ringan. Berarti yang di sini saya buat di sini ada hubungannya adalah density misalnya, atau misalnya dimensi. Nah, dari density dan dimensi, saya harus buat dulu targetnya. Density-nya berapa? Kalau misalnya density-nya tidak boleh lebih dari nilai ROE-nya itu misalnya 200.
Ini yang dimaksud dengan engineering target atau dimensi. Dimensinya tidak boleh lebih dari misalnya panjangnya harus 30 cm, terus lebarnya 10 cm. Nah, ini yang diatur dari angka-angka ini yang dimaksud dengan engineering target. Nah, secara garis besar yang tadi itu, yang 4 itu kalau digambarkan dalam layout QFD secara keseluruhan, di sini terdiri dari 8 komponen utama. Di mana komponen yang pertama adalah who, yang di sini adalah siapa yang menggunakan atau siapa target customer yang akan kita sasar ya. Terus yang kedua adalah what ini adalah apa aja yang akan diinginkan, apa saja yang diinginkan oleh si customer ini. Ya, tadi misalnya saya mau targetnya adalah para pemuda milenial, saya mahasiswa. Nah, berarti kalau misalnya saya mau buatnya adalah membuat kursi seperti apa yang mereka inginkan. Nah, nanti di sini di who versus what ini adalah korelasi antara ini dengan ini. Ini korelasinya apa? Apakah ada hubungan atau tidak? Nah, kemudian yang nomor 4 adalah yang sekarang. Sekarang ini biasanya dimasukkan adalah dengan benchmark dengan kompetitor lain. Nah, biasanya kompetitornya ada siapa? Atau 1 atau 2 ataupun lebih dari 2. Nah, nanti di 4-nya ini, bawahnya itu benchmark-nya itu ada perbandingan dengan yang dari what-nya ini. Jadi nanti perbandingan atau hubungan korelasi antara produk sekarang yang akan kita buat dengan produk kompetitor. Itu perbandingannya di segi apa? Oh, ternyata kompetitor lebih kuat di bidang brand awareness, misalnya. Brand awareness itu lebih terkenal atau sudah dikenal lebih dulu di masyarakat. Terus di yang kelima ini adalah how. How itu adalah bagaimana tadi yang engineering requirement. Jadi untuk respon dari yang akan diinginkan. Nah, respon dari angka 2 kan tadi kan bagaimana? Misalnya yang diinginkan adalah apa? Ringan. Nah, makanya yang di sini harus dibahas. Ringannya itu apa? Density kah? Tadi dimensi kah? Atau misalnya yang lain, misalnya dari materialnya, jenis materialnya, atau misalnya dari elektrikalnya dan lain-lain. Nah, nanti ada hubungan di yang nomor 6 adalah apa yang diinginkan oleh customer dengan bagaimana dari sisi engineering untuk mencapainya. Ini hubungannya apa? Apakah saling melengkapi? Apakah saling mengurangi nilainya dan lain-lain. Nah, sedangkan yang di sini yang bawah dulu. Ini adalah how much. How much adalah tadi engineering target. Target yang diinginkan itu apa? Kalau misalnya di sini adalah density, ini adalah density. Nah, di sini harus muncul density-nya berapa? Misalnya 200. Terus misalnya di sini ada dimensinya berapa? Electrical resistivity-nya berapa misalnya? Ataupun dan lain-lain. Ini how much ini adalah jumlah angka yang target yang diinginkan. Terus kemudian ada juga yang di poin 8 adalah how versus how. Bagaimana versus bagaimana. Bagaimana maksudnya adalah kalau misalnya di sini ada density, misalnya di sini saya ada electrical resistivity, nah nanti ada hubungannya. Hubungan antara keduanya. Ini hubungan antara ini dengan ini. Ini nanti titik temunya di sini itu apa? Apakah dia pengaruh saling sejalan? Nah, misalnya ini density, ini resistivity. Oh, maka ternyata dalam desain itu semakin membantu atau semakin berkontribusi. Tapi ada juga yang saling bertentangan. Nah, di mana saya harus menurunkan masanya, massa saya harus turun, tapi di satu sisi kalau massanya turun berarti secara fungsi dia mudah pecah misalnya, atau mudah pas pada saat dipasang dia lebih mudah
bergetar, lebih mudah bergetar. Berarti secara fungsi malah makin riskan, makin banyak yang harus dipikirkan. Berarti ini kan agak berlawanan ya, kontras. Ini cari hubungannya di sini. Apakah hubungannya sama? Hubungannya saling mempengaruhi, apa tidak mempengaruhi, apa saling kontras, tadi saling membelakangi, atau hubungan positif atau hubungan negatif. Nah, di sini ada case 1, ini adalah yang sebenarnya ini sudah lama, ini tahun 2017. Ini ada yang saya buat waktu itu dengan Pak Jojo, dengan Bu Ratna. Nah, ini saya waktu itu ada hasil PKM, yaitu teleskop stick. Nah, ini fungsinya sama seperti kalian, seperti tangga yang bisa di scroll ya. Nah, ini teleskop stick, tapi bedanya ini teleskop stick ini digunakan seperti tongkat yang bisa teleskop, tapi stick ya, tongkat. Nah, ini saya coba menggunakan QFD. Oke, ya. Kita lanjut. Di sini ada yang saya kerjakan, yang itu urutan menurut saya mengikuti urutan menurut Dieter, bahwa market needed diawali oleh market needed, itu nanti lanjut ke konsep untuk yang pembuatan teleskop stick ya, itu lanjut ke embodiment dan menurut Dieter ini ya, menurut Dieter, kemudian ke spesifikasi produk lengkap. Semoga dari spesifikasi produk lengkap ini saya lakukan iterasi maksudnya adalah untuk peninjauan kembali, sama seperti pada saat kalian ngerancang itu kan kalian suka bimbingan atau enggak suka nanya ke customer, ini ukurannya udah betul belum, atau gambarnya sudah betul belum, misalnya itu dimaksud dengan iterasi. Kalau enggak misalnya dengan biayanya sekian, apakah cocok apa enggak, nah itu iterasi lagi. Kalau misalnya udah spesifikasi, nanti iterasi lagi balik ke sini, atau enggak bisa diiterasikan ke aspek yang lain. Ini adalah konsep awal. Nah, ini adalah yang tadi sudah kalian pelajari di awal, di mana di sini itu harusnya ada who, ini ada siapa yang menggunakan. Nah, ini ada beragam, nanti ada misalnya ada ibu rumah tangga, atau misalnya pegawai listrik dan lain-lain. Nah, di sini ada saya yang diinginkan oleh customer, di sini saya spesifikasi atau klasifikasi menjadi beberapa, dari penggunaan, dari operation atau dari pembuatan, manufacturing. Di sini ada sisi safety, maintenance, marketing, dan quality. Nah, di sini adalah poin-poin yang saya dapatkan saat melakukan observasi secara langsung ataupun wawancara atau tanya jawab dengan calon customer yang akan dituju. Nah, kemudian di sini adalah engineering requirement atau technical response. Nah, di sini apa hubungannya dengan engineering? Apakah dari masanya, apakah dari bentuk, ukuran, atau kemudahan dibuat, assembling, ketahanan, maupun isi operation. Di sini ada electrical mechanism dan lain-lain. Nah, di sini ada korelasi antara bulat yang putih dengan bulat yang hitam. Nah, di sini dijelaskan bahwa bulat yang hitam itu memberikan pengaruh yang kuat. Contoh, misalnya dapat digunakan untuk mengganti lampu listrik. Nah, ternyata dia pengaruhnya sangat kuat, hubungannya berarti dengan massa. Berarti semakin massanya semakin ringan atau semakin berat, itu sangat mempengaruhi untuk pemasangan ini. Nah, tetapi berbeda dengan yang bulat putih, itu dengan bentuk, berarti tidak ada hubungannya karena bentuknya sama terus, tidak berubah-berubah kalau misalnya untuk lampu listrik misalnya. Jika putih ini tidak ada dianggap tidak ada korelasi setelah melakukan observasi. Nah, kemudian ada korelasi yang lainnya adalah simbolnya adalah negatif sama positif. Jadi negatif di sini
Contohnya yang ini adalah hubungan negatif antara, kita tarik ke samping, ini antara weight atau massa, terus kita tarik ke samping lagi, ini dengan assembling. Oh, berarti dia memberikan pengaruh korelasi atau hubungan negatif antara massa dengan assembling. Jadi semakin masanya itu semakin diubah, berarti pemasangannya itu jadi semakin sulit misalnya. Atau contoh yang lain adalah yang positif. Di sini ada size, ukuran dengan machine ability. Berarti ini ada korelasi positif antara size dengan machine ability. Jadi hubungan saling mempengaruhi dalam segi positif. Kalau yang negatif saling mempengaruhi dalam segi negatif. Terus kemudian dari case itu ini sebenarnya materi untuk besok ya. Itu dimana setelah saya lanjutkan itu saya lakukan dengan pemilihan bahan atau material properties dari dilakukan pemilihan bahan menggunakan ASBI, di mana setelah dilakukan pemilahan dan pemilihan, nah di sini saya pilih menjadi 5 utama di sini, di mana muncul dari 5 ini adalah 2 ranking yang paling bagus adalah HDPE atau high density polyethylene dengan PVC, di mana masing-masing memiliki nilai, misalnya electrical resistivity-nya berapa, density-nya berapa, nanti tinggal dipilih maunya mana. Kalau misalnya density-nya tinggi, berarti yang ini lebih ringan, HDPE ini lebih ringan, PVC ini lebih berat, berarti karena 1, ini 0, jadi tinggal pilih. Kalau misalnya dari nanti lebih kecenderungannya lebih ke density, bisa dipilih yang HDPE. Itu kalau untuk perencanaan di sini bagiannya adalah pipa. Nah, untuk yang puli, di dalamnya ada puli secara otomatis. Saya pilih yang terpilih ada 2. Ini ada PTFE dengan aluminium. Aluminium ini jelas kalau dari modulus elasticity dia lebih tinggi, jadi lebih kaku ya, makin tinggi nilainya berarti makin kaku, dan density-nya di sini lebih besar pasti. Tapi yang menarik adalah density-nya tidak terlalu jauh, tetapi dia lebih kaku ya. Karena tidak mungkin kalau saya gunakan dengan tongkatnya harus kokoh, tidak mungkin saya menggunakan tongkat yang tongkat yang terlalu elastis. Ini bisa jadi pertimbangan saya menggunakan ini, tapi di bagian lain ternyata dia strength-nya lebih tinggi, ini lebih rendah. Nah, ternyata dari cost malah lebih murah yang aluminium. Ini menjadi bahan pertimbangan mau yang ini atau ini. Nah, kemudian untuk poros yang saat itu dibuat menggunakan secara custom. Nah, ini material yang terpilih ini agak berbeda. Ini ada 5 jenis material yang terpilih dengan 3 spesifikasi utama yang saya pilih, yaitu dari density-nya, apakah dari strength maupun relative cost. Nah, relative cost makin rendah nilai relative cost berarti harganya semakin murah. Kalau yang ini makin rendah itu berarti nilainya adalah kekuatannya semakin rendah. Kalau yang ini semakin rendah, yang ini berarti nilainya menjadi semakin ringan. Nah, untuk yang bill of material pada saat penggunaannya yang dari spesifikasi yang tadi ternyata muncul spesifikasi detailnya, terus kemudian apakah kita beli atau tidak. Kalau misalnya tadi beli, berarti kita langsung gunakan vendornya apa, terus kemudian cost-nya berapa. Tapi kalau misalnya tadi puli, poros, dan pipanya, pipe-nya, nah itu kita bisa kita pilih dengan custom atau kita buat sendiri. Nah, ini bill of material juga ada di materi selanjutnya. Oke, di case kedua, sebentar. Oke, case kedua, saya lanjut saja ya, nanti pertanyaan di akhir. Kenapa? Silakan. Gara-gara apa? Ya, Gara-gara apa? saya mute dulu ya. Kenapa kamu mau tembok?
Oke, untuk yang case kedua ini dari jurnal internasional, itu dari international conference ya, dari proceeding conference. Dan di sini yang dilaksanakan di Juni 2020 di Athena, Greece atau di Swiss. Di sini dia menggunakan QFD itu sebagai tools untuk menentukan proses negosiasi dengan quality product dan digunakan pada industri baterai, komponen baterai. Nah, kita lihat bahwa komponen baterai yang dia gunakan, di mana di sini dia menjelaskan bahwa dalam karena dia menggunakan baterai pack yang untuk case-nya, nah di mana itu terdiri dari bahan electromagnetic compatibility shield sama electric box-nya. Nah, di mana di dalamnya itu ada modul. Seperti yang kita ketahui kalau misalnya buat baterai itu kalau kalian bongkar di dalamnya kan ada baterai shell. Shellnya bisa dalam bentuk ini yang silindris atau dalam prismatik atau misalnya yang pipih seperti ini. Terus kemudian yang ini disusun ke dalam ini itu menjadi modul, terus kemudian dirangkai misalnya menjadi seri, terus kemudian dipasang di dalam boxnya. Ini yang dia gunakan adalah untuk membuat baterai packs-nya. Nah, di mana tujuan yang dia buat di sini di QFD yang orang luar ini buat, yaitu yang pertama dia lihat requirement apa pada electric car, pada mobil listrik. Mobil listrik, pabrikan mobil listrik ini membuat pabrikan mobil listrik ini untuk membuat baterai itu requirement-nya apa aja. Nah, seperti yang saya bilang tadi, customer-nya siapa? Karena yang membuat ini vendor, nah dia ngebuat untuk spesifikasi dari Tesla misalnya. Nah, si Tesla ini mesan ke kita, dia maunya kayak gimana? Mau baterai covernya itu kayak gimana? Apakah bahannya seperti apa? Apakah spesifikasinya seperti apa? Nah, itu harus ditentukan lebih dulu. Nah, yang kedua adalah technical spesifikasi. Spesifikasi yang boleh di-improvement. Di-improvement itu yang boleh kita atur ya. Kalau yang nomor R1 itu kan yang saklek harus dia buat, harus diikuti. Misalnya, saya mau ukurannya 2x3, misalnya. Nah, itu harus diikuti. Harus tebalnya harus misalnya 0,5 mili. Nah, itu harus diikuti. Tapi tidak meleleh, tidak cepat meleleh misalnya. Nah, tapi kalau yang ini yang bisa kita improvement atau kita atur. Nah, untuk yang research yang harus dipikirkan oleh ini adalah bagaimana prosesnya itu apakah bisa digunakan dalam metodologi QFD, atau QFD sebagai toolsnya itu. Nah, di sini dia membuat bentuknya pertanyaan sama yang seperti yang saya lakukan tadi. Kalau saya itu tadi di jurnalnya tidak mencantumkan bentuk pertanyaan, nah di sini dia membutuhkan pertanyaan jika dihubungkan dengan IOM atau OEM, Original Equipment Manufacturing. Jadi yang dia buat dengan yang ada di pasaran atau yang sudah dibuat itu apa. Nah, misalnya di sini sebutkan 10 hal penting yang diinginkannya itu apa. Misalnya di sini design freedom, kebebasan untuk ngedesain apakah bentuknya seperti apa. Terus fire resistant, yang jelas di mobil listrik harus bebas, tidak boleh dengan mudah terbakar ya, karena kan harusnya lebih aman. Terus jelas weight, makin berat makin tidak bagus di mobil listriknya. Terus kalau bisa low cost, karena banyak mobil listrik yang masih mahal. Thermal resistant, nah ini ya penting, bahwa ketahanan terhadap panas, karena baterai digunakan terus-menerus, dia menghasilkan panas yang berlebih ya. Mechanical behavior, atau perlakuan atau sifat dari mechanical-nya mau seperti apa? Apakah dia tadi modulusnya sekian atau dan lain-lain. Nah, ini leak tightness atau kerapatannya itu berapa, EMV shielding atau yang EMV itu buat jam listrik
itu buat shielding. Jadi apakah terproteksi atau tidak? Itu. Ini adalah 10 hal penting yang dilakukan yang dilakukan oleh desainer tergantung dari apa yang dibutuhkan oleh si Tesla-nya itu. Nah, yang pertanyaan yang kedua, dia bilang bahwa si desainernya misalnya melakukan proses tanya jawab ya. Bisa dijelaskan nggak misalnya ini hal-hal yang penting dari produk spesifikasi akhirnya itu gimana? Nah, ini dia dijelaskan misalnya, ternyata yang paling penting itu dari yang 10 ini ada 2 misalnya. Nah, yang berikutnya arah tujuannya itu mau gimana? Nah, ini fire resistant itu harus positif. Jika bertambahnya fire resistant, jika bertambah maka positif, dan jika negatif maka ditulis negatif, seperti itu. Jadi hubungan ini jadi kalau ada pilihan, nanti ada pilihannya apakah dia lebih tahan terhadap ketahanan api atau tidak. Nah, untuk yang pertanyaan berikutnya, apakah standar geometrinya baterai itu harus berapa? Berarti kan disesuaikan dengan karena baterai pack yang akan dibuat. Nah, misalnya iya karena apa, tidak karena apa. Nah, ini bentuk misalnya pertanyaan jawabannya. Nah, ini apakah ada jenis mobil listrik yang digunakan untuk baterai ini? Misalnya kan jenis mobil listrik itu baterainya juga berbeda, susunan baterainya berbeda, terus cover baterainya juga berbeda. Nah, di sini dia bilang bahwa di pasaran itu kan banyak jenis mobil listrik ya. Makanya di sini ada yang full electric vehicle, atau di sini ada yang menggunakan plug-in hybrid, ada yang menggunakan hybrid electric vehicle. Jadi ini beda ya. Kalau kalian browsing pabrikan kayak Toyota sudah ada, Mercy, BMW sama Tesla juga banyak. Jadi kalau misalnya ini full electric vehicle langsung listrik seluruhnya. Kalau yang ini hybrid, dia ada listriknya, ada juga bahan bakar minyak atau bensinnya misalnya. Jadi pada saat dia lurus, nah itu otomatis dia secara hybrid dia otomatis mengganti menjadi listrik karena membutuhkan torsi yang rendah ya. Tapi kalau misalnya pada tanjakan dia otomatis berubah menjadi bahan bakar minyak. Nah, sedangkan plug-in hybrid itu adalah kendaraan BBM, tapi dia tambah sendiri atau ditambah komponen tambahan untuk electric vehicle atau mobil listriknya. Ini tambahannya. Biasanya ada yang plug-in hybridnya, ada yang bisa pakai gas, bisa pakai listrik dan lain-lain. Oh ya, jangan salah sangka bahwa di sini ada istilah hybrid. Hybrid itu bukan berarti hemat energi. Hybrid itu ramah lingkungan. Yang dimaksud hybrid adalah takut salah persepsi bahwa yang dimaksud dengan hybrid adalah gabungan dari dua mekanisme. Nah, di sini contohnya hybrid electric vehicle. Oh, berarti dia hybrid ini adalah gabungan antara BBM dengan listrik. Nah, kalau yang ini hybrid juga, tapi dia plug-in. Jadi gabungan tapi ditambahkan. Oke, jadi tidak otomatis ya, itu jadi manual. Oke, kalau yang tadi berdasarkan dengan OEM, nah sekarang dia melakukan interview terhadap suppliernya apakah misalnya technical requirement-nya itu apa saja yang harus ditunjukkan atau diidentifikasi. Terus yang berikutnya hubungan antara customer requirement dengan technical requirement yang seperti yang akan kita buat, supplier ya yang akan kita buat, karena kalau customer itu Tesla-nya misalnya. Nah, ini sequence ketiganya dapatkah kita evaluasi dari korelasi dari technical dengan technical requirement. Jadi maksudnya technical yang akan kita buat atau spesifikasi teknis dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan. Jadi yang ada di pasaran dengan yang dibutuhkan. Nah, ini ada dua, yang ini untuk IOM, untuk yang
pabriknya atau si Teslanya. Nah, ini untuk yang kita buat. Ini bisa jadi pembuatan itu. Nah, dari yang jurnal ini dia lakukan muncul karena perlu kalian ingat bahwa tadi di QFD-nya itu ada customer requirement ya, yang beberapa saya buat. Nah, dia muncul di mana hasil dari pertanyaan itu sehingga muncul scoring. Semakin tinggi nilainya itu berarti dianggap sangat penting ya. Terus kalau misalnya arahnya positif itu menjadi lebih baik misalnya. Semakin diperhatikan nilai dimensi akurasinya, dia semakin baik misalnya gitu. Terus kalau yang di sini ada nilainya 3, ada nilainya 1, yang biasa skalanya ini adalah skala ganjil ya, 1, 3, 5. Nah, di mana kalau nilai 1 berarti dia kurang begitu berpengaruh terhadap spesifikasi produk atau perancangan secara keseluruhan. Lalu di arahnya dia bisa jadi arah yang negatif. Jadi kalau yang tadi itu positif, pada saat dimensi akurasinya biasa saja, dia masih positif. Kalau diperbagus, dia positif juga. Tapi kalau kalau diperhatikan dia bagus, tapi kalau pada saat tidak diperhatikan, masanya menjadi semakin rendah atau menjadi mempengaruhi secara spesifikasi secara keseluruhan. Nah, untuk yang di tabel 5, technical requirement karena tadi di QFD-nya diketahui, maka di sini muncul customer requirement yang tadi ada di sini. Nah, ini coba dimasukkan ke sini. Apa hubungannya dengan technical requirement yang secara engineering atau engineering requirement? Nah, misalnya kita ada hubungannya dengan geometrical design and tolerance. Nah, ini di metrologi misalnya. Nah, ini berarti ngaruhnya ke produk desain. Semakin ketat atau semakin presisinya dari toleransi dan geometrinya, berarti produk desainnya semakin bagus misalnya. Dan toleransi dari produknya menjadi semakin baik. Nah, misalnya di sini mechanical properties, ini larinya ke material. Terus thermal dan wire itu ke misalnya hubungannya dengan api. Nah, ini kalau misalnya massa, itu larinya ke density sama ke tooling capability. Begitu juga dengan seterusnya. Ini ada hubungan yang dikerjakan yang di sini itu adalah yang berhubungan dengan kita, dengan engineering, dengan orang engineering atau production engineering atau misalnya engineering produk, itu bagian dari sisi engineering. Nah, ini 2 slide terakhir, ini tabel 6, di mana tabel 6 ini yang tadi, yang di sini ada technical requirement, di sini ada technical requirement, di sini ada customer requirement, sama seperti yang tadi ini dibuat, terus kemudian dicari korelasinya. Nah, cari korelasinya, ini itu kalau di atas, kalau yang di saya itu tadi yang segitiga ya, gini bentuknya segitiga. Kalau dia bentuknya jadi produk ini dengan ini sama, ini sama-sama technical requirement atau engineering requirement. Kalau saya itu tadi seperti ini, kotak. Nah, ini dia segitiga. Nah, ini bentuknya gini. Tapi nanti akan diubah dalam bentuk ke sini. Nah, ini cari hubungannya, ada yang bernilai positif, negatif, dengan ada yang bintang. Nah, di sini simbol yang digunakan mungkin saja simbolnya ada yang berbeda-beda, tapi intinya sama, bahwa dia menunjukkan korelasi atau hubungan. Contohnya di sini adalah yang ada itu yang sini. Dan di sini positif itu adalah korelasi antara dua spesifikasi teknisnya itu adalah positif atau menunjukkan hubungan yang positif. Nah, sedangkan yang negatif hubungan negatif, sedangkan yang bintang itu menunjukkan hubungan yang bervariasi atau bervariabel. Kadang dia bisa menjadi negatif, kadang bisa menjadi positif. Nah, kalau yang empty atau kosong yang tidak ada sama sekali, itu hubungan yang tidak relevan atau tidak ada hubungannya. Contohnya misalnya antara thermal dengan operator. Nah, ini nggak ada hubungannya. Operator dengan thermal itu lebih ke bahannya. Itu yang dimaksud. Nah, di sini ada yang tadi itu dibuat secara lengkap dari yang tadi. Ini adalah customer requirement, di sini ada technical response, di sini ada hubungan, di sini ada pembobotan, di sini juga ada ini. Nah, di mana di sini ada simbolnya beda lagi.
Kalau saya tadi pakai bulatan, nah ini pakai segitiga. Segitiga ke atas nilainya 9. Ini ketiga, ini 1. Intinya adalah 9 ini hubungan yang sangat kuat. Yang ini moderate, sedang, ini rendah. Ini adalah hubungan ini. Contoh misalnya, geometrik dengan produk. Oh, ini poinnya 5. Pasti hubungannya, apalagi hubungannya sangat tinggi. Ini hubungan yang harus diperhatikan masing-masing gitu. Kalau misalnya sedikit berubah tentang toleransi, produk desainnya berarti cepat berubah. Nah, tetapi berbeda dengan yang nilainya 1. Misalnya yang bawah yang mana ya? Ini dah. Mechanical properties dengan material density. Ini tidak ada hubungannya. Density dengan density itu adalah physical properties. Physical properties, sedangkan mechanical properties itu adalah suatu respon atas diberikan pembebanan mekanik. Berbeda ya, kalau yang physical itu adalah sifat yang telah dimiliki oleh material walaupun tanpa diberikan pembebanan. Nah, kalau mechanical ya sifatnya atau responnya setelah diberikan pembebanan secara mekanik. Ini hal yang berbeda sama sekali. Akhirnya di sini tidak ada. Jadi kalau misalnya density-nya diatur turun atau naik, tidak ada hubungannya dengan mechanical properties. Jadi walaupun misalnya 1 kilo dengan 2 kilo, nilai hardness-nya sama. Karena hardness itu adalah bagian luar permukaannya. Itu yang dimaksud dengan tadi hubungan yang rendah. Oke, selesai sampai sini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya, Pak. Iya, tapi lagi nanya-nanya. Ya, sebentar. Sambil bertanya, sorry, bentar dulu ya, saya stop dulu. Sambil bertanya, silakan untuk presensi pulang. Sepertinya jam 8 kita bisa selesai ya, berarti udah hanya 1 jam. Oke, saya kirim di chat. Oke, nih. Silakan kalian isi sampai 20.02. Oke, silakan yang mau bertanya tadi. Saya, Pak. Oh ya, silakan Egi. Ini, Pak, tadi kan yang saya lihat gitu, quality function deployment itu kan salah satu sarana ya, Pak, untuk mendesain perencanaan yang tepat sasaran gitu. Jadi sebagai suara dari konsumennya sendiri gitu, Pak. Ya, nah, betul. Kalau misalnya itu dibenturkan kepada keberlangsungan dari perusahaan tersebut, gimana Pak gitu? Yang menjamin keberlangsungan bagi perusahaan tersebut gitu. Karena kan kita lihat meskipun ada banyak produk gitu, tapi yang dilihat itu kan karena dari harga juga kualitasnya gitu, Pak. Itu berimpact juga gak sih, Pak, buat si customer ini tuh ketika si produknya rusak gitu, berhubung lagi ke dia gitu, beli lagi ke dia kayak gitu. Oh ya, oke. Ada Jadi timbal baliknya nggak, Pak? Jadi oke, saya paham. Maksudnya pada saat jadi sebenarnya yang dimaksud dengan customer atau konsumen itu dilihat dari sudut pandang mana dulu, Egi. Misalnya contoh, di sini ada perusahaan nih. Misalnya di sini Egi itu pakai motor ya, Egi ya. Iya, Pak. Misalnya Egi pakai motor, terus di sini ada Yamaha. Misalnya ini adalah yang buat motornya atau assembling dan lain-lain. Nah, ternyata di sini ada lagi perusahaan lain. Misalnya di sini ada FCC, dia membuat clutch-nya atau yang lainnya. Terus misalnya di sini apa lagi ya? Oh ya, misalnya di sini ada Taikisha. Oke, Taikisha ini adalah untuk Taikisha. Nah, ini Taikisha ini adalah untuk plating misalnya. Dia untuk pelapisan. Nah, di sini dia muncul lagi. Misalnya di sini dia ada lagi Daido. Nah, Daido ini adalah untuk bahan material logam misalnya. Astra Daido. Nah, definisi customer di sini
tergantung dari sudut pandang. Kalau antara hubungan Egi dengan Yamaha, berarti hubungannya yang si Yamaha ini menjadi supplier atau yang produsen, si Egi ini menjadi customer kan, Gi? Nah, Egi ini menjadi customer. Berarti kalau seperti itu, berarti kalau gitu si Yamaha ini harus membuat apa yang diinginkan oleh customer, apa yang diinginkan oleh Egi. Kalau misalnya Egi pengen motornya anak muda, motornya misalnya hemat atau irit, itu ini yang diinginkan. Nah, dia harus ngebuat ini. Tetapi si Yamaha ini di dalamnya itu dia harus ada clutch di sini yang harus dia pasang dalam motor. Berarti pas ada hubungan antara Yamaha dengan FCC, nah ini si Yamaha ini dia menjadi customer. Menjadi customernya FCC. FCC ini menjadi supplier. Nah, berarti si FCC harus memenuhi apa yang diinginkan oleh si Yamaha. Yamaha tadi ngikutin yang diinginkan customer, Egi. Nah, FCC ini apa yang diinginkan oleh Yamaha. Nah, ini saling mengikuti. Jadi si FCC ini harus mengikuti yang di sini. Begitu seterusnya. Jadi kalau misalnya tadi ada yang tadi juga, misalnya Daido untuk supply ke FCC untuk bahan dari material logamnya. Kalau yang ini untuk plating ke bahan-bahan dari yang di FCC-nya. Ini juga bisa. Nah, berarti kalau misalnya balik lagi ke pertanyaan, pada saat spesifikasinya sengaja dibuat mudah rusak, atau misalnya untuk dengan harga yang bersaing, itu tinggal yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Sebelumnya kan kita mempelajari ada yang namanya SWOT ya. Misalnya di sini ada strength, opportunities, weakness, sama threat ya. Nah, di sini kalau pada saat kita SO, posisi pertemuan, banyak yang WA nih. Posisi dari perusahaan kita gimana? Kalau posisi dari perusahaan kita adalah untuk bersaing tadi dengan produk yang sudah settle, misalnya dengan Yamaha, kita mereknya merek biasa misalnya, merek lokal. Nggak nyala apa? Ya, itu berfungsi buat. Oke. Nah, pada saat misalnya Yamaha itu mungkin di sini dia sumber dayanya kuat, strength, terus peluang di pasarnya dia bagus. Honda juga seperti ini. Nah, berarti kalau misalnya saya membuat produk motor baru, berarti saya kemungkinan posisinya ada di sini. Ada di T dan W. Saya banyak lawannya dan sumber daya saya rendah. Nah, berarti kan saya posisinya di sini. Berarti untuk saya bersaing dengan yang di kuadran 3, di kuadran 2, ataupun di kuadran 1, saya harus memiliki strategi kan. Apakah harganya saya lebih murah? Harga yang murah pasti kualitasnya agak lebih diturunkan, lebih rendah. Sama seperti kalian di handphone Cina, harganya lebih rendah, pasti ada yang diturunkan. Apakah misalnya tadi ketahanan panasnya kurang, thermal conductivity-nya. Oh, ternyata merek-merek lain kok tidak mudah terbakar, kok merek ini mudah terbakar. Merek ini murah sih, tapi baterainya kok cepat ngedrop. Tapi yang merek mahal kok jarang ngedrop ya. Nah, itu yang ada plus minusnya. Jadi tetap dari strategi itu tergantung dari tujuannya, requirement yang akan diinginkan. Jadi makanya adalah customer yang diincar yang siapa. Nah, kalau yang Egi pakai motor Yamaha sama Honda, pasti pengennya harga tidak masalah. Yang penting saya nyaman, saya lancar bekerja atau lancar ke kampus misalnya. Tapi kalau misalnya dia menyasar si A, misalnya si A ini orang yang nyari, yang penting saya punya motor, walaupun harganya murah, gak apa-apa, yang penting bisa jalan, yang penting saya bisa ke kampus, yang penting bisa 3 tahun masih bisa jalan lah. Dan itu berarti kan dia butuh ini. Berarti dia tidak mungkin beli merek-merek mahal. Berarti dia nyari yang merek yang lebih murah. Seperti itu. Jadi murah atau tidak, rusak atau tidak, itu sebenarnya subjektif dari tergantung mendefinisikan tujuannya untuk apa dulu. Itu maksudnya, Gi. Mungkin ada tanggapan lagi, silakan. Oh, berarti kalau seperti itu secara tidak langsung juga menghadirkan kompetitor buat berinovasi lagi ya, Pak ya? Iya, jelas. Jadi kalau misalnya
Makanya kalau kita lihat coba ada beberapa perusahaan besar di kita yang menyasar segmennya itu hampir semua segmen dia sasar. Contoh misalnya Toyota misalnya. Toyota itu semua segmen dari misalnya segmen dari yang baru bekerja, dia bikin mobil murah LCGC. LCGC dia buat. Misalnya LCGC untuk apa sih Agya misalnya. Agak lebih tinggi mobil ini, agak lebih tinggi mobil ini sampai ke mobil listrik dia buat. Segmen yang orang suka mobil listrik dia buat. Terus segmen untuk mobil plug-in hybrid dia buat. Terus mobil katanya kemarin tuh mobil hidrogen dia katanya juga sedang bikin. Jadi lagi rame apa dia buat. Terus ada ya lagi yang mobil mewah dia buat. Terus yang kemarin lagi rame ternyata zaman dulu Toyota tidak buat mobil penumpang banyak. Nah, ternyata sekarang udah buat elf-nya. Kayak kita lihat Hiace, dia sudah buat Hiace untuk bersaing dengan Hino. Hino awalnya untuk mobil-mobil besar, misalnya kayak truk misalnya dan lain-lain. Nah, dia sudah mulai buat seperti itu. Itu menyasar segmen itu. Tapi berbeda dengan perusahaan-perusahaan lain yang menyasar segmennya itu nyari celah di bidang itu. Misalnya kalau Toyota dia menyasar semua segmen, tapi segmen di tingkat bawahnya tadi dia cuma ada Agya aja, atau Ayla dengan Daihatsu ya, sama-sama perusahaannya. Tapi kompetitor lain melihat ini ada peluang nih, akhirnya muncul. Waktu dulu kalian pernah dengar ada yang namanya Tata Motor. Nah, Tata Motor tuh merek India. Dia menyasar yang orang lain 90 juta, dia bisa buat 60 juta dengan harga yang lebih murah. Itu kan menjadi salah satu strategi dia. Karena dia baru, mungkin dia di kuadran yang ini. Sedangkan Toyota di kuadran ini. Tapi kalau di segmen mobil murah, mungkin dia ada di kuadran weakness mungkin di sini. Weakness dan opportunity. Itu. Jadi seperti itu, Gi. Gimana, Gi? Ada lagi? Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, enggak. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, siapa ini? Alfian, Pak. Alfian Prasetya. Iya, Pak. Kan misalnya kita dalam merancang itu udah menemukan korelasi yang tepat sama customer ya, Pak. Pasti kan kita melakukan uji coba, Pak. Nah, apakah dalam melakukan uji coba itu kita membutuhkan data lapangan? Kayak misalnya gini, Pak, di perusahaan karoseri, Pak, yang membuat body bus ya. Kan itu kan melakukan uji coba guling, Pak. Tapi di uji coba guling itu hanya digulingkan saja, Pak, nggak pada saat sambil jalan. Sedangkan kalau realitanya mungkin bisa saja sambil jalan terus oleng gitu. Apakah ada perhitungan khusus dalam melakukan uji coba, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, biasanya kalau untuk uji coba perusahaan itu melalui dua cara ya, cara yang secara virtual dan secara langsung. Nah, kalau secara langsung ada beberapa perusahaan misalnya secara virtual dan secara langsung. Kalau langsung itu kita bilang merusak ya, dengan pengujian merusak. Kalau pengujian merusak sudah pasti pengujian saya tutup dulu ya presensinya. Oke. Ya, pengujian merusak sudah pasti dilakukan, tapi misalnya setiap 500 unit setelah produksi 500 unit. Tapi kalau misalnya virtual itu biasanya keseluruhan. Dia dicoba. Nah, biasanya yang dicoba secara langsung, secara fisik adalah pengujian yang butuh konfirmasi secara mendadak, atau misalnya dari 3 pilihan, yang misalnya 3 pilihan terbaik tadi dari secara virtual ternyata dari yang 3 ini butuh dipakai yang mana. Nah, makanya dia menguji secara langsung. Nah, kalau misalnya yang balik lagi ke tadi, misalnya yang karoseri, banyak ya perusahaan-perusahaan karoseri itu dari jatuh saja sama sambil berjalan. Nah, itu apakah berbeda? Nah, biasanya kalau untuk sambil kalau misalnya dilihat dalam perhitungan mekanika itu jelas ya, kalau yang berjalan itu kan biasanya lebih
momentumnya lebih tinggi ya, lebih besar berbanding dengan yang diam. Tetapi jangan lupa bahwa pada saat diam momentum juga tinggi karena massa dari karoseri bahkan dengan isinya itu juga lebih tinggi. Jadi tetap saja, tapi walaupun memang yang lebih jalan lebih tinggi. Tetapi kenapa yang berjalan biasanya tidak dites? Karena hampir semuanya karoseri yang di mana yang ada di lapangan itu pada saat dia jatuh terguling itu pada saat dalam keadaan pelan biasanya supirnya mengantuk kan, jarang sekali kita lihat truk atau yang membawa muatan itu agak kenceng ya, biasanya pelan. Bahkan di tanjakan di tol Cipularang aja nanjaknya susah sekali ya. Nah itu biasanya pelan. Nah biasanya dia itu jatuh itu biasanya dia setelah dia miring biasanya dia ngerem terus jatuh. Nah biasanya kalau yang saya tahu biasanya di industri karoseri menganggap bahwa pada saat dia kebanyakan karoserinya itu terguling pada saat dia menginjak rem kemudian tergelincir ke samping. Nah kalau untuk sambil berjalan biasanya itu juga tetap dilakukan pengujian sambil berjalan, tapi rentangnya tidak sesering yang biasa yang terguling dalam keadaan diam. Biasanya keduanya tetap dilakukan secara virtual. Nah, itu harusnya main sih ke industri karoseri kalau gitu ya. Nah biasanya dia ada software untuk pengujian terguling atau jatuh. Apakah dia penyok, apakah dalamnya rusak atau bolong gitu ya. Nah, itu biasanya kelihatan. Yang pasti sih industri karoseri dengan yang industri bodi di mobil jelas sangat beda sekali ya. Karena kalau yang di mobil kan mobil penumpang ya, itu kan gampang penyok ya. Nah, kalau yang di karoseri biasanya lebih ketahanannya lebih tinggi sih, ketahanan bentur ya, impact-nya sama hardness-nya. Gitu. Mungkin gitu Alfian. Ya, Pak. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Oke, waktunya sudah habis. Saya rasa boleh untuk kita lakukan foto dulu ya. Saya foto dulu, silakan saya dokumentasi, silakan dinyalakan videonya. Pertemuan 4 ya. Oke, siap. Di sini ada 6. Saya coba satu-satu. 1, 2, 3. Oke, lembar kedua. Siap. 1, 2, 3. Lembar ketiga. 1, 2, 3. Lembar keempat. Ya. 1, 2, 3. Lembar kelima. Ya. 1, 2, 3. Lembar ke-6 terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sudah selesai. Untuk itu saya tutup. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan besok untuk pertemuan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.